kebiasaan orang-orang soleh itu saya bagi dua. Ada yang berbentuk melaksanakan amalan-amalan sunnah. Di antaranya sudah kita lakukan kemarin, sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, ya. Kemudian juga insya Allah nanti di Mekah kita ada malam munajat, sholat hajat 100 kulhu. Nah, macam-macam sholat seperti itu saya buat di pasal pertama. Di pasal yang kedua ini berhubungan dengan amal soleh, merupakan juga wirid ulama-ulama besar, ya, min akabir salihin, dan ini berbentuk mujahadah. Jadi Bapak Ibu, orang-orang soleh itu, para aulia illah, amalan yang membuat beliau-beliau semakin yartaqi, naik derajatnya di hadapan Allah, tidak lagi berkisar tentang dia baca selawat sekian banyaknya, istighfar, salat malam, ya, bukan lagi itu. Karena itu sudah merupakan kutu qulubihim. Apa kutu? Makanan hati mereka. Orang-orang soleh kalau nggak qiyamul lail, nggak doa, nggak wirid, itu nggak, berarti dia nggak kurang gizinya. Itu sudah menjadi makanannya, udah kebiasaannya, ya. Tetapi ada amalan-amalan yang membuat dia semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicatat. Ini menjadi amal. Nanti Bapak Ibu bisa melaksanakannya di Indonesia, ya. Ini sangat mudah. Semuanya berhadapan dengan jiwa kita. Saya kasih nama dia Wirdul Akabir Minas Salihin. Ini adalah wiridan daripada ulama-ulama besar, orang-orang soleh. Wirdun itu, wirid, jamannya aurat. Bahasa lainnya atau mufradnya atau sinonimnya zikrun. Zikrun adalah azkar jamannya, ya. Kemudian ada lagi hizbun, hizib, ahzab. Nah, ya. Ini sebuah istilah-istilah yang isinya ya sama, ada istighfar yang banyak, salawat yang banyak, ya. Kemudian ada doa-doa khusus. Nah, ada juga wirid yang berbentuk mujahadah, ya. Inilah wiridan orang-orang saleh, ya. Bapak Ibu di Rahman yang saya hormati, mudah-mudahan di antara kita bisa mengamalkan ini, ya. Ini didengarnya sering tapi diamalkannya berat, ya. Saya angkat dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang awsani rabbi bi tis'a atau bi tis'in usikum bihinna. Ya, saya ulang, awsani rabbi, Tuhanku mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Kemudian, dan sekarang saya wasiatkan kepada kalian semua. Ini Nabi bicaranya kepada para sahabat, ya. Dan saya menyambung lisan para sahabat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara kita ada yang mampu mengamalkan hal ini, ya? Apa wiridan yang pertama? Ini katanya nih, walaupun orang ini sudah biasa bangun malam, sudah biasa baca selawat 1000 kali setiap hari, istighfar ya banyak, amal-amal soleh, tapi belum tentu mampu mengamalkan hal-hal ini. Karena ini dianggap sebuah wiridan orang-orang soleh. Dan Bapak Ibu, kalau istiqamah dalam wiridan, nanti akan Allah berikan apa? Ilmu, cahaya, ketenangan. Oleh karenanya Al-Habib Abdul Haddad dalam kitab Risalah Mu'awana, beliau mengatakan yang bagi laka wirdun, sepatutnya Anda punya wiridan berbentuk min tilawah, yang istiqamah baca Quran, terus minas salawat, terus minas istighfar, terus au minas salawatin nafilah, salat yang sunnah, istiqamah terus, ya.
dan mengamalkan yang 9 ini, apa hikmahnya? Akan Allah berikan kepadanya apa? Ilmu, cahaya, bimbingan, ketenangan, ampunan dosa, rezeki. Alaika bil adhkar wa 'alallahi inzalul anwa. Ya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan ya 9 faktor yang merupakan wasiat Allah kepadaku dan sekarang aku wasiatkan kepada kalian. Yang pertama, an asila man qata'ani. Yang pertama, ini adalah wiridan orang-orang besar, ulama-ulama besar, ya, bentuknya mujahadah. Apa yang pertama? Menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Paham gak nih yang pertama ini? Contoh, Ustazah Lilis marahan ribut dengan Ustazah Mas'udah, ya, kagak mau saling tegur, kagak mau saling sapa, WA aja kagak. Atau ibu ama saudara-saudaranya, gara-gara apa? Gara-gara harta warisan, sama kakaknya jadi ribut, sama adiknya jadi ribut, ya. Nah, saudara kita udah kagak mau lagi negor kita, senyum aja kagak, ya, berkunjung apalagi. Nah, disinilah Bapak Ibu kita kalahkan tuh semuanya tuh, ego, kebencian, semuanya, ya. Kita sambung tali silaturahmi ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Marahan yang saya lihat apalagi di kalangan kerabat itu sangat lama baiknya itu. Padahal rumahnya di depan rumah kita. Setiap kali kita mau ke masjid, kita mau ke pasar, kita lewatin rumahnya. Tapi kaki kita berat untuk bersilaturahmi, berat untuk mengunjungi, berat untuk menyapa. Ya, saya sudah perhatikan, saya sudah riset, ada orang-orang yang ahli ibadah, baca Qurannya setiap waktu nggak pernah berhenti. Tapi baca Qurannya belum bisa menghantar hatinya menjadi lembut. Harusnya amal-amal soleh itu melahirkan hatinya lembut, ya, bisa memaafkan. Nah, ini amal solehnya belum menghantar dirinya menjadi bisa menyambung tali silaturahmi. Ada dulu jamaah saya udah 45 tahun gak pernah negur saudara-saudaranya gara-gara harta warisan. Udah tua-tua pada tinggalnya jauh-jauh lagi. Alhamdulillah dengan nasihat ini, besoknya dia samperin di Kalimantan saudaranya, ya. Tapi kalau kita udah berbuat baik terus tapi malah jadi marahin, ya, bagaimana seandainya dari kita sudah berbaik, pokoknya silaturahmi kita sambung terus tapi nggak ditegur, nggak disapa, tapi di sananya nggak ada apa namanya, kagak ada responnya, nggak ada ini, ya. Urusan dia kepada Allah. Nggak apa-apa, kita terus aja niatnya memperbaiki hubungan. Nggak apa-apa. Ya, karena orang mutus tali silaturahmi akan kurang keberkahannya, ya. Katanya la tanzir rahmah ala qaumin, tidak akan turun rahmah pada satu kalau di situ ada qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itulah kesempatannya Bapak Ibu. Kemarin mungkin kita berangkat, kita bikin walimatul safar, tetangga kita, saudara kita yang ya belum sempat datang. Inilah saatnya Bapak Ibu pulang, ya. Kalau punya oleh-oleh, siapin oleh-oleh walaupun kecil. Kasih khusus buat orang-orang yang kagak suka sama kita, yang benci sama kita. Itu. Kita kasih hadiah-hadiah kita. Kita undang dia untuk kalau ada walimatul safar, walimatul syukur kepulangan, undanglah mereka. Pas kita undang Pak Kiai ternyata kagak datang, ya. Nah, kita jangan begini duluan. Udah kita undang, udah bodo amat, ya. Tapi kita nafsunya, hawanya masih marah, masih. Kalau bisa kirimin deh tuh hadiahnya, anterin. Bapak Ibu, kemarin saya ada acara syukuran, ya. Ibu nggak datang, ya. Jangan tanya kenapa nggak datang, jangan. Kita husnuzon aja. Barangkali beliau ada kesibukan yang sangat mendesak. Oh, ini kita bawain oleh-olehnya. Itu. Mudah-mudahan dengan begitu itu hatinya segera berubah, kalau putar hatinya, ya, dan selalu didoakan. Karena Allah lah yang punya hati. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub,
tsabbit qalbi ala dini. Nah, ini upaya kita mengislah, pertama memperbaiki jiwa kita juga. Saya selalu pesan sama teman-teman, para guru-guru, para asatidz, para ustazah, agak boleh punya sifat iri, dengki, bersihin itu semuanya. Penyakit hati. Kalau ada nanti ilmunya nggak rusuh. Ya, buang semuanya, bersihkan semuanya. Ya, kita husnuzon kepada teman-teman kita semuanya. Ya. Belum dibagiin ya? Ya, sambil dibagiin Pak Ustadz. Ya, lupa Pak Ustadz ini. Sampai lupa. Kan ceramah gue biar pada keren. Ini Ini silaturahim ya, soalnya ini ada. Iya. Tadi ya, memutus silaturahim. Apaan? Udah Kemudian jamaah sekalian, itu yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakannya. Kita jawab insya Allah ya. Yang kedua, wa'an u'tiya man haramani. Ini yang kedua. Amalan berikut yang kedua adalah kita berbuat baik kepada orang-orang yang jahat sama kita, sama yang pelit sama kita. Ya, tetangga kita negor kagak, senyum kagak. Ya, kita jangan ikut-ikutan lagi begitu. Berarti apa kita? Ya, belum bisa merubah sifat-sifat jelek dalam diri kita. Ya, nah disinilah kita ambil keridhaan Allah. Ya, dia kagak senyum, kita senyumin terus. Dia kagak negor, kita tegur terus. Ya, begitu. Kita tegur terus, kita sapa terus. Ibaratnya kalau dia bawain kita 1 piring nasi goreng, kita bawain 10 karung beras. Begitu terus. Ya, melatih, melawan ya kejelekan yang ada dalam diri kita. Apalagi dengan sifat memberi. Ya, ada kalau kasih sifat nanti tambah cinta, tambah kasih sayang. Itu yang kedua, Bapak Ibu, berbuat baik kepada orang-orang yang pelit sama kita, ya. Yang ketiga, wa an a'fuwa amman zalamani. Ini amalannya nih ketiga. Catat, memaafkan orang-orang yang pernah zolim kepada kita, orang-orang yang pernah menzolimi kita, nyakitin kita, bohong sama kita. Ya, nah ini kita maafkan aja. Ya, tentunya ada, terutama saya mengajak Bapak Ibu, Bu, Pak, terutama nih suami istri dulu nih. Ya, coba yang suami istri duduknya lagi bersampingan, pandangin wajahnya masing-masing. Lihat, ya, biar harmonis. Saling memaafkan, ya, saling memaafkan. Masih ada pasangannya, saling memaafkan. Saling memaafkan. Yang masih saudaranya silaturahim. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Rahman, Ini apa airnya? Yai, air ini Yai. ada Babang. Anu, sekelas jangan sampai kita satu rumah tangga, Mau tahu diri ya, udah bareng-bareng tinggal masih cemberut. satu kamar, satu loteng, satu atap, tapi kawannya suami ngeliat isinya sebel aja, istri ngeliat suaminya gedek aja. Ada yang begitu, ya. Pak Didi kayaknya. Jadi mudah-mudahan dengan keberkahan umroh ini tambah harmonis, tambah sakinah mawadah warahmah. Moyah. Ya, saling maafkan, ya. Jangan dipendem-pendem. Awas nanti saya tunggu di pengadilan akhirat. Ya, saling maafkan begitu. Bu Nenek, apa kabar? Ya, semua kita juga sama. Di kamar kita barangkali ada yang kesalahan, temennya mau pulang, kuncinya mesti dipegang aja. Ya, pokoknya kita ngakulah, banyak ngaku, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Allah juga suka kepada hamba-hambanya yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Apa akhlaknya Allah? Suka memaafkan, ya,
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, ini sifat Allah tuh, suka memaafkan, dan Allah senang hambanya suka memaafkan. Nah, saya mengajak dari relung hati yang paling dalam. Marilah sama-sama, pertama ibu memaafkan bapak, bapak maafin ibu, ya. Kemudian anak juga dimaafin, saling orang tua, dan kita tetangga-tetangga. Ibu, Pak, Bu, bisa ya maafin ya. Jadi Bapak Ibu, saya begini, saya sering nyampein ya, orang banyak hati yang bersalim mana-mana. Ditata hatinya. Hatinya belum tertata, masih benci aja. Ada penyakitnya berarti. Ada penyakitnya. Penyakit hati. Pengennya ngebales aja, pengennya ngebales ya. Niatnya mau ngebales, malamnya mati duluan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, berarti hatinya penuh dengan kebencian dan dendam. Nah, sementara kata Allah, kita pengenkan kembali di qalbin salim, hati yang baik, hati yang lembut. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, ayyakuna samtu fikran. Ya. Yang keempat itu adalah, ini penting Bapak Ibu, ini wiridan orang-orang soleh. Dia diamnya, dia berpikir, merenung akan kebesaran Allah, ya, akhirnya dia bersyukur sama Allah, dan merenung juga akan apa kita takutnya sama Allah. Akhirnya dia banyak muhasabah, banyak bertobat. Ada orang diam, berpikiran kotor, ya, dompet siapa yang saya mau cabut? Rumah siapa yang saya mau bongkar? Ya. Jadi ini diajarkan kita, para aulia Allah itu, beliau diamnya adalah apa? Apapun, berpikir akan kebesaran Allah, ya. Kita rasakan begitu nikmatnya, banyak ya nikmat, dan hari ini kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak, ya. Harus kita syukuri, ya. Ibadah umrah nikmat terbesar buat diri kita, insyaallah, ya. Kemudian wa nutqi dzikran. Nutuk, apa nutuk? Kalau dia bicara itu mengandung makna zikir, ya, membawa kepada Allah, ingat nama Allah. Jangan orang diam, sekali ngomong celetuk aja. Hati kita sakit banget, ya. Hati tetangga kita sakit banget. Jadi kita ngomongnya yang baik-baik, ya, yang lembut-lembut, perbuatan yang faedah. Diajarkan tuh, jangan sampai bicara yang malayani, yang bukan urusannya. Apalagi sampai gibah, namimah, ya, itu dosa-dosa besar. Buhtan, itu dihilangkan semuanya. Jadi nutki dzikran. Yang berikutnya wa nazar ibran. Ya, Bapak Ibu memandang apa saja saat ini, jadikan sebuah pelajaran. Saya nih kalau duduk makan bareng nenek-nenek, aki-aki, saya mikir, merenung, ya Allah, apakah kita bisa umur panjang seperti mereka begitu? Saya lihatin Pak Pandi, ya Allah, ya, apakah kita bisa seumur beliau? Saya merenung, ya. Sementara kita sudah merasa seumur segini aja masih muda, sudah ada penyakitnya. Merenung, melihat apa saja. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat, banyak sekali Allah memberikan kepada kita pelajaran, ya, tapi karena hati kita kadar, kotor, kita nggak bisa menangkap ilmu-ilmu, arahan-arahan, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan dari Allah. Oleh karena itu seorang mukmin, nasihatnya katanya, la budda li kulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Harus bagi seorang mukmin membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat, ya. Karena nasihat itu adalah fadlun wa ni'matun minallah, karunia, ya, nikmat dari Allah, tapi lewat orang lain. Hari ini kebetulan lewat saya, nanti di rumahnya masing-masing lewat asatidnya, guru-gurunya, para habaib. Nah, ini buka hatinya. Jangan sampai kita kagak mau dengan nasihat, jangan sampai. Karena Nabi udah pesan apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya Anda sering duduk bersama para ulama. Bukan hanya itu,
wastima'u kalamil hukama, dan dengerin nasihat-nasihatnya. Ada orang dekat dengan ulama tapi dia hanya ngambil seneng foto-fotonya doang misalnya, atau pengen mendapatkan sebuah manzilah tapi nasihatnya nggak dijalani, ya, pelajarannya kagak diambil. Ini sama aja bohong ini, ya. Tapi biar singkat-singkat. Kemudian yang berikutnya yang menjadi amalan orang-orang saleh adalah wal ikhlasu fi sirri wal alaniyah. Bersifat ikhlas dalam berbuat apa saja, murni ikhlas karena Allah, dalam kondisi sendirian dan dalam kondisi di tengah orang banyak. Nah, ini kita diuji Bapak Ibu. Biasanya sifat ria itu muncul, sifat ujub itu muncul ketika kita beramal di tengah orang banyak. Ya, berarti kita belum ikhlas tuh. Apa yang kita lakukan semata-mata karena nafsu kita atau haz, keberuntungan diri kita, pengen dipuji, pengen disebut, pengen diagung-agungkan, ya. Ini berbuat ikhlas, ya, fi sirri wal alaniyah. Ada contohnya banyak di masyarakat. Ibu-ibu lagi baca Quran, baca Al-Waqiah di pagi hari misalnya, atau di asar, wasabbih bismi rabbikal azim, baru mau sadaqah, ting tong, ada tamu datang, ya. Itu terkadang diuji tuh diri kita tuh. Akhirnya dia pengen juga tetangganya tahu kita habis ngaji, ya. Dia bukan pintunya, dia sambil pegang Qurannya, ya, ada muatan itu. Atau pas dengar ting tong yang tadinya sudah mau sadaqallah, dia sambung lagi a'udzubillahi minas, ya, biar aktivitasnya ketahuan oleh tetangganya. Nah ini Bapak Ibu, antara ria dan ikhlas tipis banget, harus itu mulai. Ini pentingnya muraqabah musyahadah agar amal kita betul-betul ikhlas karena Allah. Begitu. Kemudian wal qasdu fil faqri wal ghina. Nah, ini, ya. Bapak Ibu, ini lihat, ini Rasulullah luar biasa ini. Ya, ini desain dari Allah juga karena nasihat dari Allah. Kita itu dianjurkan untuk bersifat apa? Ekonomis. Ekonomis dalam kondisi lagi fakir dan lagi kaya. Ya, dua-duanya harus tuh. Agak boleh kita boros-boros, tabzir, ya. Harus bersifat ekonomis. Bayangin, Allah berbicara ekonomi dalam rumah tangga kita tuh. Dia mengatur hambanya. Karena dengan kita boros, menjadikan malapetaka di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang berikutnya terakhir, wal adlu fir ridha wal ghadab. Harus bisa bersifat adil, ya, dalam kondisi lagi senang, lagi ridha, dan lagi marah-marah. Biasanya kita kalau udah marah sama orang, semuanya dah, semuanya di A sampai Z diangkat. Padahal kesalahannya apa? Satu doang. Kita harus bisa adil. Itu kesalahannya, kita tegurnya pas kesalahannya aja, jangan semuanya. Kita lagi marah-marah sama suami kita, anak kita nggak tahu apa-apa, lu. Anak kita baru pulang sekolah, assalamualaikum mak, mau cium tangan, diomelin. Padahal marahnya sama suaminya. Ya, anaknya kena bawa-bawa kesasaran. Nah ini Bapak Ibu, ya, hal-hal 9 ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini setiap saat terjadi dalam kehidupan kita. Jika diamalkan, berarti Bapak Ibu sedang mengamalkan wirdun min akabir salihin, yang sebuah jihad besar, wiridan orang-orang soleh. Dan kita pulang nanti kita terapkan, semoga kita tambah baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu tentang tema ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.